Materi kita di hari ini yaitu mengenai PBM. BTW kalau misal aku nge-lag atau tiba-tiba aku patah-patah, just on mic aja teman-teman. Atau ngomong aja di kolom chat, nanti aku akan lihat ya. Oke, kira-kira PBM itu apa sih? Itu subtes apaan? Dan kita bakal belajar apa emang gitu ya. Oke, PBM apaan tuh ya? PBM itu singkatan dari pemahaman, bacaan, dan menulis. Jadi di subtes ini teman-teman akan mengukur kemampuan teman-teman dalam memahami kaidah kepenulisan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar ya. Jadi di sini teman-teman akan diuji nih apakah teman-teman memang merupakan orang Indonesia apa enggak gitu. Karena di sini teman-teman kemampuan dalam berbahasa Indonesia baik itu membaca, literasi itu juga akan dilatih di sini ya. Cuma kalau kita kan ada subtes literasi bahasa Indonesia ya, yang nanti malam. Nah, cuma ini kita lebih ke arah kaidah penulisannya. Kalau literasi kan lebih ke arah idenya, pembacaannya gitu. Sementara kita ke penulisannya, kaidahnya, aturannya tuh gimana sih dalam menulis tuh. Nah, itu kita bakal breakdown banyak di sini. Terus subtes ini akan berlangsung selama 25 menit dengan jumlah, sorry, ini harusnya 20 soal. Ya, ini tahun lalu sih. Aku nggak tahu tahun 2026 ini bakal seperti apa. Cuma kalau berdasarkan tahun lalu, itu 25 menit jumlah soalnya 20 soal. Jadi PBM ini cukup banyak ya berarti waktunya. Berarti satu soal bisa 1 menitan lebih gitu. Walaupun jangan terlalu lama ya dalam mengerjakan soal tuh apalagi di UTBK ya. Karena kan waktunya terbatas dan UTBK tuh kalau salah teman-teman nggak bakal pengurangan poin. Jadi lebih baik teman-teman isi sebanyak-banyaknya daripada stuck di salah satu soal. Oke? Nah, materi yang diujikan kurang lebih ini teman-teman, yaitu utamanya adalah kita harus mempelajari EYD dan juga PUEBI. Apaan sih Kak EYD sama PUEBI itu? Oke. EYD itu adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan, sementara PWB itu pedoman umum ejaan berbahasa Indonesia. Sebenarnya dua ini sama sih, intinya adalah gimana aturan dalam menulis dan juga menggunakan kaidah kebahasaan, gitulah intinya ya. Seperti dalam penulisan tanda, seperti yang di bawah ini, yaitu tanda baca, huruf kapital, kata baku, itu semuanya diatur dalam EYD dan juga PWBI. Ya, disinilah teman-teman nanti akan memasteri ya, mempelajari lebih dalam lagi mengenai EYD dan juga PUBI. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai tata dan jenis kata, diksi, imbuhan, konjungsi, materi kita di sore hari ini, kepaduan paragraf, kalimat efektif, tata kalimat, dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya PBM ini eh, walaupun materinya terkesannya banyak, tapi itu singkat-singkat aja kok ya. Dan sebenarnya perlu ada hafalan sih ya teman-teman. Jadi bakal ada aturan-aturan yang memang harus teman-teman hafalkan gitu. Karena PBM ini kan ya sesuai dengan namanya kaidah. Kaidah itu aturan. Aturan itu ya kalau nggak dihafal ya diapain lagi gitu kan. Ya, makanya that's why selain teman-teman udah biasa denger ya, yaitu perbanyak latihan soal, teman-teman bisa perbanyak membaca biar tahu nih kira-kira gimana sih cara penulisan kata-kata yang baku dan juga benar. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi KBBI. Kenapa? Karena teman-teman bakal banyak ditanyain terkait kata baku dalam penulisan ini itu apa. Jadi teman-teman harus tahu kata baku dalam eh, kaidah kebahasaan ini gitu. Oke, dah tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke materi pertama kita di sore hari ini, yaitu mengenai materi konjungsi ya. Ya, kalau misal teman-teman mau bisa persiapkan alat tulis, pulpen, pensil, kertas, ataupun teman-teman kalau mau pakai iPad, tab juga boleh. Yang penting teman-teman kalau misal mau mencatat dipersilakan ya. Tenang aja, PPT ini tetap bakal aku share kok di Google Drive di deskripsi grup. Jadi sama recordingnya juga. Jadi teman-teman bisa recall lagi nih kira-kira materi yang sebelumnya teman-teman pelajari. Konjungsi apaan tuh ya? Jadi teman-teman, kalau berdasarkan KBBI, konjungsi itu adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Intinya, ini adalah penghubung antar kata gitulah. Jadi teman-teman, untuk menghubungkan antar kata itu ada nama materinya, yaitu konjungsi ya, gitu. Gak cuma antar kata doang, ya antar frasa, antar klausa, maupun antar kalimat itu bisa dihubungkan. Nah, tujuan menghubungkan ini apa sih, Kak? Yaitu untuk membuat suatu makna, gitu. Pasti teman-teman dalam membaca suatu teks atau kalimat ada maknanya kan. Nah, teman-teman bisa memahami makna dari kalimatnya dengan juga menggunakan konjungsi ini, gitu, ya.
Ya dong, aku kan Gen Z. Masa teman-teman mau belajar materi yang kaku gitu kan nggak seru ya, gitu. Oke, jenis konjungsi itu ada tiga ya teman-teman. Jadi tenang aja, ini singkat kok materi hari ini, walaupun memang banyak beranak ya, tapi singkat-singkat kok. Yaitu ada konjungsi intrakalimat, antar kalimat, sama konjungsi korelatif. Hah, apaan aja sih itu Kak? Oke, kita belajar lebih dalam ya. Oke, apa itu sih konjungsi intrakalimat? Sesuai namanya, intra itu artinya di dalam, teman-teman. Ya, misal teman-teman kan, misal di sini ada yang OSIS. OSIS itu kan organisasi siswa intra sekolah. Intra itu artinya di dalam, ya, di dalam sekolah. Berarti OSIS itu organisasi yang ada di dalam sekolah. Nah, sama dengan konjungsi intrakalimat ini, teman-teman. Yaitu adalah sebuah konjungsi yang digunakan di dalam satu kalimat, ya. Biasanya sih di dalam satu kalimat tertentu, gitu ya. Dan biasanya hanya terdiri dari satu kata. Maksudnya apa, Kak? Jadi, eh, macam-macam contoh atau jenis konjungsi yang intrakalimat biasanya tuh satu kata. Tapi tidak selamanya konjungsi atau kata-kata yang, enggak, konjungsi yang satu kata, yang hanya satu kata, itu udah pasti intrakalimat. Karena karena ada konjungsi yang satu kata, tapi dia termasuk antar kalimat. Nanti kita lihat contohnya biar teman-teman nggak kegocek gitu kayak oh Kak Cesar pernah bilang kalau konjungsi yang satu kata tuh intra kalimat berarti aku lihat nih ada konjungsinya cuma satu kata oh udah fix ini intra kalimat ya belum tentu bakal ada konjungsi yang satu kata tapi dia tuh antar kalimat nanti kita lihat contohnya ya nah bisa langsung kita langsung kita breakdown aja nih kira-kira apa aja sih jenis konjungsi intra kalimatnya. Nah, di sini aku membaginya berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama itu fungsi untuk menyatakan penambahan. Nah, contoh-contoh kata hubungnya atau konjungsinya apa aja tuh? Yaitu ada kata dan, serta, sama lagi. Di sini maknanya adalah untuk menambahkan suatu informasi. Maksudnya gimana sih, Kak? Kita langsung ke contoh kalimatnya aja deh. Contoh penggunaan konjungsinya. Yang pertama yaitu contohnya ada kata dan. Contoh penggunanya seperti kami sedang menggambar dan mewarnai gambar gajah. Yang berarti ini ada informasi tambahannya, yaitu selain teman si kami ini menggambar, ada maaf, ada tambah informasi lain yaitu dia mewarnai juga si gambar gajah tersebut. Gitu. Terus ada kata serta. Kalau serta sama aja sih kayak kata dan. Pesawat tersebut tiba bersama Raffi Ahmad serta Rafathar. Berarti ada tambahannya si penumpang yang ada di pesawat yaitu ada juga Raffi Ahmad sama Rafathar. Kalau lagi, terus ada juga lagi, tapi lagi ini jarang digunakan sih di kalimat biasa. Biasanya sih di kalimat-kalimat yang yang puitis ya. Misalnya Tuhan Maha Mengetahui, lagi Maha Melihat. Boleh nanya nggak Kak? Atau bisa nggak? Good question. Nanti akan kita bahas nih kira-kira atau tuh termasuk gak ya ke konjungsi yang menyatakan penambahan? Oke, ini ya lanjut ke lagi. Lihat misalnya Tuhan Maha Mengetahui, lagi Maha Melihat. Nah di sini lagi itu artinya bukan sedang ya. Misalnya kayak teman-teman bilang aku lagi makan. Itu kan artinya aku sedang makan. Tapi lagi di sini itu artinya dan juga gitu ya. Jadi tergantung konteks kalimatnya gitu. Next. Oh, maaf, maaf. Aku perlu cepetan ya. Oke. 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 Selanjutnya nih, menyatakan pemilihan. Ya. Nah, tadi ada yang tanya, Kak, kalau kata atau apakah termasuk kata penambahan? Apa enggak, Kak? Nah, jawabannya adalah dia bukan penambahan ya, teman-teman. Dia termasuk pemilihan. Yaitu untuk memilih salah satu atau alternatif biasanya. Nah, contoh katanya ya hanya atau gitu. Ya. Contoh kalimat penggunaan kata atau seperti ini. Siswa bisa memilih ingin mengerjakan ujian secara online atau offline. Ya, berarti di sini teman-teman punya pilihan, yaitu teman-teman bisa memilih ujian. Di sisi lain, teman-teman bisa memilih ujian secara online. Di sisi lain, teman-teman bisa memilih ujian secara offline juga. Yang berarti teman-teman punya pilihan dan harus memilih salah satu gitu ya. Terus selain konjungsi pemilihan ada apa lagi Kak? Yaitu untuk menyatakan urutan kejadian. Kalau urutan kejadian jelas sesuai namanya, ya berarti maknanya nanti untuk menunjukkan sebuah urutan peristiwa. Contoh kata hubungnya kayak apa Kak? Semisal kemudian, lalu gitu. Contoh penggunanya seperti ini.
Ibu menjemur baju, kemudian menyetrikanya. Berarti ada urutan peristiwa yang dilakukan oleh si ibu, yang mana dia menjemur bajunya dulu nih. Baru setelah itu dia menyetrikanya. Gitu. Lalu ada kata lalu. Ayah mengetik dokumen, lalu mencetaknya. Berarti dia ngetik dulu nih, baru dicetak. Berarti ada urutannya. A dulu baru B. Gitu. Kalau setelah itu urutan kejadian nggak, Kak? Good question. Tapi setelah itu bukan termasuk konjungsi intra-kalimat. Itu adalah konjungsi antar kalimat. Nanti akan ada contohnya juga. Gitu. Oke, selanjutnya selain daripada yang tadi, ada juga nih menyatakan pertentangan. Kalau menyatakan pertentangan jelas ya, berarti menyatakan hal yang berlawanan atau berbeda. Ditentang itu kan nanti berbeda gitu kan. Nah, contoh kata-katanya seperti sedangkan, tetapi, melainkan. Nah, contoh penggunanya seperti ini. Sedangkan, ibu sedang memasak, sedangkan ayah mencuci. Lalu, tetapi Rara ingin mendapat nilai bagus, tetapi dia malas belajar. Aku udah pelan-pelan, apakah masih kecepatan? Oke, sorry ya. Oke, melainkan ayah tidak ingin memancing, melainkan ingin memasak. Berarti kan berlawanan tuh, ya. Si sedangkan yang si contoh sedangkan ibu kan lagi masak. Sementara ayahnya beda kegiatannya, yaitu dia mencuci. Tetapi ya si Rara ingin mendapat nilai bagus, tapi malah dia malas belajar. Jelas dong, ini menyatakan hal yang berlawanan. Masa iya teman-teman mau dapat nilai bagus tapi nggak belajar? Masa iya teman-teman mau lolos UGM, mau lolos ITB, mau lolos Undip tapi nggak belajar? Nggak mungkin kan? Nah, ya kecuali hoki. Cuma ya itu kan persentase kemungkinannya kecil banget gitu. Ya. Terus ada menyatakan perbandingan. Kalau perbandingan itu ya diumpamakan gitu biasanya, ya. Jadi dia dianggap seperti sesuatu hal yang lain gitu. Contoh kata hubungnya seperti kata ibarat, bak, laksana, seperti, umpama. Nah, contoh kalimatnya ini aku cuma kasih satu contoh, tetapi ini si kata hubungnya bisa diganti dengan semua kata hubung yang ada di sini gitu. Contohnya, dia berlari cepat ibarat kuda yang sedang dipacu. Berarti kayak dibanding diumpamakan ya si dia ini dianggap seperti mirip dengan kuda yang sedang dipacu gitu. Nah, suatu informasi tambahan teman-teman, teman-teman lihat deh, ini sebenarnya materi eh materi tanda baca. Bagai, ya, bagaikan bisa, betul. Bisa bisa bisa. Intinya adalah kata-kata yang memang dipakai untuk membandingkan atau mengumpamakan sesuatu hal dengan hal lain bisa termasuk ke dalam sini. Gitu. Oke, teman-teman, tadi aku mau ada informasi tambahan. Nah, teman-teman perlu perhatikan yang menyatakan pertentangan ini, ya. Nah, yang menyatakan pertentangan ini, teman-teman lihat, ini kan konjungsinya nih. Sedangkan, tetapi, sama melainkan ini kan konjungsi pertentangan itu kan. Nah, teman-teman perhatikan di setiap kata konjungsi pertentangan di sebelumnya itu pasti akan ada tanda koma nih. Nih, nih. Maka teman-teman nanti bisa perhatikan atau di take notes kalau ada konjungsi intra kalimat yang menyatakan pertentangan atau si tiga kata ini ada di dalam satu teks, berarti dia harus ada si koma ini sebelum konjungsinya. Ya, jadi dia tuh akan penulisannya seperti ini. Kalimat, koma, konjungsinya aku singkat aja KJ, baru kalimat lagi. Gitu ya. Ini detail kecil yang sering dilupakan. Karena biasanya sering ditanyain nih kira-kira tanda baca mana yang hilang di suatu kalimat. Nah, teman-teman kalau misal melihat ada konjungsi intra kalimat pertentangan, terus nggak ada koma di sebelumnya, maka udah dipastikan bahwa ada tanda baca yang kurang, yaitu kurang tanda baca koma. Gitu. Tidak, ini tidak berlaku di semua konjungsi. Makanya di sini aku cuma take notes di menyatakan pertentangan doang. Sebenarnya masih ada konjungsi yang lain yang harus di take notes, cuma ini baru yang pertentangan dulu aja. Ya, jangan lupa di take notes yaitu dia harus pakai kata, tanda baca, koma. Ya, baru ini doang kok. Sisanya enggak pakai koma.
Iya, yang sebelumnya kayak menyatakan perbandingan, terus tadi ada yang menyatakan penambahan, itu kan nggak pakai koma ya guys. Ya, gitu. Oke, oke. Kita lanjut ya ke konjungsi fungsi konjungsi selanjutnya. Ini mau kalau mau di screenshot boleh, karena ini aku nggak bisa save coretannya, teman-teman. Sorry banget, karena ini dari Zoom-nya. Baru bahas konjungsi kok. Ya, Farhan gimana dia Raisen? Mau bertanya kah? Izin bertanya ya, Kak. Boleh. Tadi ada konjungsi urutan kejadian, yaitu ada lalu, kemudian. Nah, tetapi di sisi lain ada juga kemudian yang sebagai antar kalimat. Nah, pertanyaannya, kira-kira kata kemudian ini bisa dijadikan intrakalimat dan juga antar kalimat, enggak, Kak? Terima kasih. Terima kasih juga Farhan untuk pertanyaannya. Em, se- Sejauh pengalaman dan pengetahuan aku ya, sejauh aku belajar mengenai PBM, kemudian itu bukan merupakan konjungsi antar kalimat ya, Farhan dan teman-teman lain. Jadi, in my opinion, enggak sih, memang ilmunya ya. Sejauh aku belajar PBM juga dari tahun ke tahun, aku tidak pernah melihat kemudian itu masuk ke kategori konjungsi antar kalimat. Ya, kenapa? Karena ya memang dari sananya enggak lah bercanda. Ya memang dari sananya sih. Karena kalau konjungsi antar kalimat itu memang ada beberapa kata aja gitu sih Farhan. Setauku ya, cuma kalau memang you have a resource jajan satu seket lah ya. atau kamu mempunyai sumber yang menyatakan kemudian itu antar kalimat, nanti boleh dikirim aja karena harusnya sih Wah, pembelajaran aku selama bagus. ini kemudian itu nggak bisa masuk ke konjungsi antar kalimat. Gitu ya, Farhan. Cuma nanti aku coba lihat lagi deh, biar kita make sure sama-sama ya. Oke, ya cukup jelas ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya menyatakan perlawanan. Nah, sebenarnya perlawanan sama pertentangan mirip-mirip sih, teman-teman, ya. Cuma di sini bedanya, kalau menyatakan perlawanan, maknanya dia akan menyatakan hal yang berlawanan dengan kenyataan, tapi peristiwanya tetap terjadi. Sementara kalau yang pertentangan kan emang dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda ya udah dua konteks yang bertentangan. Tapi kalau ini meskipun salah, meskipun tidak sesuai dengan harapan, dia tetap terjadi peristiwanya. Nah, contoh kata hubungnya atau konjungsinya itu adalah walaupun sama meskipun. Ya, dua ini. Nah, contoh kalimatnya itu seperti ini. Dia pergi ke pesta walaupun merasa lelah setelah bekerja seharian. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa isi dengan kata walaupun atau meskipun sebenarnya sama aja sih gitu. Dua ini replaceable, jadi sama-sama bisa mengisi di eh, dua di satu kalimat ini gitu. Ya, dia pergi ke pesta walaupun merasa lelah setelah bekerja seharian. Yang mana peristiwa tetap terjadi kan? Dia tetap pergi ke pesta walaupun lah seharusnya ya atau harapannya kalau seseorang yang sudah lelah setelah bekerja seharian ya dia harusnya istirahat. Cuma si dia ini tetap pengen pergi ke pesta gitu. Bukan konjungsi, bukan konjungsi dia bukan konjungsi antar kalimat. Tadi kan pertanyaan Farhan itu ya betul. Terima kasih. Ya ini namanya cuma UI ya. Namanya cuma UI ya. Semoga masuk UI juga. Amin. Oh ya lanjut. Nah terus Ma- bla 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 motornya hancur. Iya, berhasil dalam kecelakaan itu. Nah, ini bisa diganti juga. Meskipun motornya hancur, iya berhasil selamat dalam kecelakaan itu. Nah, lah kalau motornya sampai hancur kan ya sebenarnya persentase dia mungkin selamat kan kecil ya, tapi lihatlah dia tetap selamat gitu. Berarti iya ini tetap ya selamat dalam kecelakaan itu gitu. Ya, jadi ini tuh sebenarnya mirip-mirip sama pertentangan, sesuatu hal yang berbeda atau berlawanan ya. Cuma at the end of the day peristiwa tetap terjadi gitu.
Oke, kita lanjut ke konjungsi selanjutnya. Oke, selain daripada tadi, ada juga konjungsi untuk menyatakan syarat atau kondisi. Ya, jadi ada syaratnya lah. Kalau pengen sesuatu itu terjadi. Jadi ada kondisi tertentunya. Yaitu contohnya kata hubungnya atau konjungsinya itu ada jika, bila, kalau, sama apabila. Ya, jadi kata-kata ini digunakan untuk hal-hal yang punya syarat tertentu. Contohnya kayak gini penggunaan kalimatnya. Perdamaian akan tercipta jika semua pihak menahan diri. Nah, yang ada di sini tuh bisa diganti dengan kata-kata yang ada di sini karena penggunaannya atau maknanya akan sama saja gitu. Nah, misalnya juga perdamaian akan tercipta bila semua pihak menahan diri. Maaf. Perdamaian akan tercipta kalau semua pihak menahan diri. Semuanya sama kok ya. Penggunaannya mirip-mirip. Sama kayak yang tadi menyatakan pengandaian ya. Perbandingan, sorry. Lanjut, menyatakan tujuan. Kalau tujuan jelas, berarti untuk menyatakan maksud atau tujuan dari suatu perbuatan. Ya, contoh kata hubungnya atau konjungsinya ada agar, supaya, ya. Contohnya seperti ini. Saya belajar dengan rajin agar bisa lulus ujian dengan nilai yang baik. Terus juga bisa diganti dengan kata supaya, seperti saya belajar dengan rajin supaya bisa lulus ujian dengan nilai yang baik. Atau teman-teman belajar UTBK agar bisa mendapatkan PTN yang diimpikan. Jadi ada tujuannya yaitu sehingga termasuk gak Kak? Nah, good question itu akan kita bahas. Itu termasuk konjungsi intrakalimat tapi bukan menyatakan tujuan. Nanti ada contohnya. Apa tadi ya gitu teman-teman ya. Jadi ada tujuannya atau maksud teman-teman melakukan sesuatu gitu. Nah, kira-kira sehingga masuk ke mana ya? Ini dia, yaitu sebelum ke situ ada contoh lagi, yaitu menyatakan pengandaian. Kalau pengandaian jelas, berarti tujuannya atau maknanya adalah menyatakan sesuatu yang bersifat andaian atau hipotesis yang sebenarnya belum terjadi gitu. Jadi teman-teman cuma berangan-angan aja. Nah, contoh penggunaan kalimatnya seperti seandainya kamu bisa datang lebih awal, kita bisa berbicara lebih lama. Seandainya aku lebih rajin belajar, aku bisa mendapatkan PTN yang diinginkan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, menyatakan sesuatu yang cuma andaian, tapi ya nggak terjadi gitu. Nah, tadi ada yang nanya, sehingga termasuk yang mana sih, Kak? Sehingga itu adalah kausalitas atau menyatakan sebab akibat. Sebenarnya mirip-mirip sih sama menyatakan tujuan ya. Cuma kalau sebab akibat itu berarti ada penyebabnya, terus ada akibatnya. Sementara kalau yang tujuan itu apa perbuatannya sama tujuannya apa gitu. Maksud dari tujuannya, maksud dari perbuatannya. Nah, kalau ini jelas ada penyebab, ada akibat. Sama kayak peribahasa tidak akan ada asap kalau tidak ada api gitu. Ya. Nah, itu penyebab sama akibat. Penyebabnya adalah api, akibatnya adalah si asap. Nah, ini juga sama, teman-teman. Kausalitas itu adalah sebab akibat. Nah, berarti kalau maknanya jelas menyatakan hubungan sebab akibat antar peristiwa yang berarti ada penyebab sama ada akibat. Tadi ada yang bilang hasil. Well, mirip-mirip sih akibat sama hasil. Kan kalau ada penyebab berarti ada dampaknya yang dihasilkan ya, gitu. Nah, contoh konjungsinya itu ada sebab, karena, sehingga, sama maka. Ya, contohnya seperti ini. Misal ada sebab karena. Dia terlambat datang ke kantor sebab jalanan macet parah. Dia terlambat datang ke kantor karena jalanan macet parah. Terus, mereka berlatih setiap hari sehingga kemampuan mereka semakin meningkat. Nah, itu contoh penggunaan sehingga. Jadi sehingga itu bukan ketujuan, tapi lebih ke sebab akibat. Jadi ada yang penyebabnya, ada akibatnya. Terus maka ayah mencari alamat tempat acara tersebut, maka kami bisa pergi dengan tepat. Gitu. Nah, spoiler dikit deh. Bukan spoiler sih. Ini adalah materi, bisa termasuk materi subtes lain. Kayaknya ini subtes PO atau subtes PPU gitu, aku lupa. Nah, biasanya sebab akibat itu teman-teman juga harus mengidentifikasi yang mana penyebab, yang mana akibat.
Coba, kalau misal aku tanyakan teman-teman yang ini, mereka berlatih setiap hari sehingga kemampuan mereka semakin meningkat. Coba teman-teman jawab di kolom chat, kira-kira yang mana penyebab, yang mana akibat. Yes, kayak PU. Sebab mereka berlatih. Berarti akibatnya yang mana? Berarti akibatnya yang kemampuan ya. Nah, betul betul betul. Coba yang lain apa? Yang sebab sorry, yang ini. Dia terlambat datang ke kantor, titik-titik jalanan macet parah. Yang mana penyebab, yang mana akibat? Kalau yang pertama, penyebabnya jalanan, akibatnya terlambat. Oke, good. Thank you, teman-teman. Betul sekali, berarti teman-teman udah lumayan paham ya gimana cara mengidentifikasi yang mana penyebab, yang mana akibat. Oke, ya Farhan mau bertanya apa lagi? Jadi saya ada eh, persepsi ya Kak atau opini untuk menentukan sebab dan akibat. Nah, jadi menurut saya sebab itu pasti terjadi terlebih dahulu. Lalu kejadian selanjutnya itu pasti akibatnya. Nah, kira-kira benar gitu tidak sih Kak? Terima Oke, kasih. terima kasih juga Farhan. Mungkin kalau dari aku ya, sebenarnya cara menentukan penyebab akibat itu sebenarnya bisa sih, banyak banget, bebas banget caranya. Mungkin salah satunya seperti cara Farhan, yaitu eh, ya sama seperti layaknya peribahasa, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Yang mana berarti yang lebih dulu terjadi adalah ada apinya dulu, baru ada asapnya. Mungkin kamu atau Farhan berpikir seperti itu bisa juga. Yang berarti kejadiannya apa duluan, baru yang setelahnya adalah akibatnya. Sama aja kok. Gitu. Atau mungkin teman-teman ada cara lain untuk cara menentukan sebab akibat itu bebas banget. Mungkin tadi ada yang cara P maka Q atau Q maka P sama aja. Jadi intinya adalah di sini teman-teman bisa bereksplorasi aja gimana cara menentukan yang paling mudah lah di otak teman-teman gitu. Oke, kalau cara Farhan seperti itu boleh. Bagus, bagus. Terima kasih ya sharingnya. Lumayan ilmu baru buat aku dan juga teman-teman di sini. Kak, itu konjungsi pengandaian harus ada koma kah? Oke, good question. Oke, teman-teman. Sebenarnya ini materi lain ya, materi mengenai, bentar aku lupa materi mengenai apa. Oh, mengenai tata kalimat ya. Nah, mungkin teman-teman kalau tidak paham sekarang tidak apa-apa, tapi aku coba akan jelasin singkatnya atau spoilernya. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan juga belajar mengenai SPOK ya, yaitu subjek, predikat, objek keterangan atau atau ilmu lebih lanjut mengenai kalimat. Ya, nah, kenapa ada koma di sini? Itu karena dari seandainya atau dari konjungsi pengandaian sampai awal ini adalah anak kalimat. Sementara dari sini kita sampai lebih lama itu adalah induk kalimatnya. Ya, maksudnya apa sih induk kalimat, anak kalimat? Anak kalimat itu adalah sebuah keterangan yang ditaruh di awal kalimat. Ya, sementara induk kalimat itu adalah yang SPOK tadi. Jadi sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang nggak harus SPOK sih, tapi intinya itu adalah kalimat utamanya. Gitu. Nah, karena si kalimat utama atau si induk kalimat tidak ditaruh di awal kalimat, atau ada yang mendahului, maka untuk memisahkan antara yang mendahului dengan yang didului itu harus ditaruh dengan koma. Ya, teman-teman nggak perlu paham sekarang nggak apa-apa, tapi intinya nanti seperti itu. Kenapa harus ada koma di sini? Gitu. Ya, cuma itu udah materi nanti lebih advance-nya lagi. Sekarang kita materi yang simpel-simpelnya aja yaitu teman-teman bisa mengidentifikasi yang fungsi-fungsi dari konjungsi dulu ya. Gitu. Oke, selesai konjungsi interkalimat ya. Jadi fungsi konjungsi konjungsi interkalimat itu memang ada banyak ya. Cuma aku yakin teman-teman bisa lebih mudah mengidentifikasinya karena tadi ciri-cirinya ya biasanya satu kata sama biasanya dia di dalam satu kalimat.
Tapi kalau konjungsi antar kalimat, teman-teman lebih mudah lagi untuk mengidentifikasinya. Nanti bisa lihat ya dari contoh-contohnya. Oke, kalau konjungsi antar kalimat, jelas ya pengertiannya konjungsi antar kalimat. Berarti dia ada dua kalimat yang berbeda nih. Berarti konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan suatu dua kalimat yang berbeda. Ya, jadi ada dua kalimat yang berbeda nih. Ada kalimat A sama kalimat B. Lalu itu mau digabung atau ya dalam tanda kutip A sama B ini sebenarnya satu kalimat yang bukan satu kalimat, dua kalimat yang maknanya nanti sama gitu atau maknanya bergabungan. Nah, teman-teman bisa menghubungkannya dengan sebuah konjungsi antar kalimat. Dan biasanya ciri-cirinya nih, ini mudah banget. Aku lebih suka mengidentifikasi konjungsi antar kalimat dibanding intra-kalimat. Karena jelas ciri-cirinya yaitu dia biasanya berada di awal kalimat kedua. Kan ada dua kalimat tuh, kalimat A sama kalimat B. Nah, dia akan ada di awal kalimat B. Lalu, dia karena ini dua kalimat yang berbeda, pasti dia ditaruh di setelah titik. Dan nanti pasti akan ada koma setelah konjungsinya. Jadi dia akan koma dulu, baru lanjut ke kalimat lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada satu konjungsi yang langsung koma, maka itu udah pasti adalah konjungsi antar kalimat. Beda ya sama intra kalimat tadi mungkin lebih tricky nih identifikasinya. Tapi kalau antar kalimat lebih mudah menurutku. Nah, ini juga ciri-ciri yang paling membedakan. Kalau teman-teman lihat konjungsi yang lebih dari satu kata, itu udah pasti konjungsi antar kalimat kok. Udah pasti. Ya, jadi yang lebih dari satu kata itu udah pasti antar kalimat. Tapi kalau yang satu kata itu belum tentu intra kalimat. Bisa juga ada konjungsi yang satu kata tapi dia antar kalimat. Gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini teman-teman contohnya. Ini ada dua kalimat nih. Mereka harus daftar ulang sama mereka mendapat alma mater. Ini kalimat A, ini kalimat B. Pengen kita gabungin. Nah, Eh, karena kalau misalnya dilihat dari konteksnya ya, ini kayaknya menyatakan urutan peristiwa nih. Nah, tadi yang nanya setelah itu termasuk apa sih, Kak? Setelah itu mirip-mirip sama yang konjungsi intra kalimat yang menyatakan urutan peristiwa tadi. Karena setelah itu juga sama gitu. Kata setelah itu yaitu untuk menyatakan kelanjutan peristiwa. Contohnya kayak gini. Mereka harus daftar ulang. Setelah itu, koma, mereka mendapat alma mater. Ini jelas banget ya, dia ditaruh di setelah titik dan sebelum koma, dan dia ada dua kata ya. Jadi kayak, oh udah pasti ini adalah konjungsi antar kalimat gitu. Udah terjawab ya berarti kata kalau setelah itu masuk kemana? Berarti dia adalah masuk ke konjungsi antar kalimat. Harus pakai koma, harus hukumnya, wajib. Oke, selanjutnya menyatakan konsekuensi atau akibat. Mirip-mirip ya sama yang sebab yang kausalitas tadi, itu contoh kata hubungnya adalah oleh karena itu, maka dari itu, jadi, akibatnya. Nah, lihat teman-teman, jadi sama akibatnya. Ya kan cuma satu kata nih. Tapi kok masuknya ke antar kalimat? Ya sesuai yang aku bilang tadi. Nggak semua yang satu kata sudah pasti antar kalimat. Tapi kalau sudah lebih dari satu kata, sudah pasti di antar kalimat. Ribet ya. Intinya kalau satu kata itu belum tentu intra kalimat. Tapi kalau sudah lebih dari satu kata, itu sudah pasti antar kalimat. Ya gitu intinya. Nah, ini teman-teman contoh-contohnya. Misalnya nih aku punya jalanan sangat macet. Oleh karena itu, ia terlambat sampai sekolah. Nah, ini sama ditaruh di setelah titik dan sebelum koma lagi. Terus, semua persyaratan sudah dipenuhi. Maka dari itu, koma, titik, titik, ia diterima sebagai anggota. Dia belajar dengan giat, jadi nilainya sangat memuaskan. Hujan turun sangat deras. Akibatnya, beberapa rumah terendam banjir. Gitu. Oke, Amira, nggak apa-apa. Semangat. Mungkin karena emang udah jam sore ya. Biasanya jam sore memang waktu-waktu kita untuk kayak bersih-bersih rumah atau gimana memang. Oke, lanjut ya. Jadi, ini teman-teman, yaitu dua contoh dari konjungsi antar kalimat. Mungkin yang paling bakal sering keluar sih sebenarnya menyatakan konsekuensi ya, karena itu paling sering. Ya, kalau konsekuensi itu berarti akibat. Berarti udah pasti yang di setelah konjungsi itu adalah akibatnya, sementara kata sebelumnya itu adalah penyebabnya. Gitu.
Oke, terus ada juga menyatakan penambahan. Ini mirip-mirip nih sama yang konjungsi dan, serta, lagi. Nah, itu contohnya juga. Harus. Kenapa? Karena memang konjungsi antar kalimat ini memang kayak spesial lah. And dia pick me emang biarin. Nggak bercanda. Dia memang harus ditaruh di seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia digabung dengan kalimat setelahnya, nanti akan menyebabkan kalimatnya menjadi tidak efektif. Sehingga kalimatnya nanti tidak jelas mana subjek atau mana predikatnya. Gitu. Itu adalah alasan dibalik kenapa semua konjungsi antar kalimat harus kita pisahkan dengan koma sebelum ke kalimat lanjutannya. Gitu. Semuanya nanti, semua konjungsi antar kalimat nanti akan ditambahin titik sama koma. Nah, that's why nih, aku kasih contoh lagi ya. Contoh lainnya, konjungsi antar kalimat yang menyatakan penambahan. Mirip-mirip ya sama yang dan, serta, sama lagi. Contoh kata hubungnya itu ada tambahan pula, lagi pula, sama selain itu. Nah, mungkin selain itu ya yang paling sering kita dengar ya kayaknya. Misalnya, Budi rajin membantu orang tua. Tambahan pula, ia selalu sopan kepada guru. Harga bukunya murah, lagi pula kualitas kertasnya bagus. Andi pandai menyanyi. Selain itu, ia juga jago bermain gitar. Nah, sama juga ya peletakannya nih setelah titik dan sebelum koma seperti ini. Gitu. Lalu, penegasan atau penguatan. Kata hubungnya misalnya adalah kata bahkan, ya. Biasanya ini ada di kata-kata berita gitu ya. Biasanya kata bahkan tuh. Jadi untuk menguatkan atau menegaskan pernyataan yang sudah disebutkan di sebelumnya. Gitu. Tetapi juga bisa nggak? Nanti ada, yaitu pertentangan. Nanti ya. Contohnya yang kata bahkan, ia rajin belajar setiap hari. Bahkan ia sering mengulang pelajaran hingga larut malam. Jadi ditegasin lagi, dikuatin lagi. Yaitu seberapa rajin sih dia belajar memang yaitu dikuatin lagi dengan pernyataan ia sering mengulang pelajaran hingga larut malam. Gitu. Jadi dikuatin, ditegasin lagi. Iya kok dia rajin belajar, yaitu bahkan dia sering mengulang pelajaran hingga larut malam loh. Gitu. Nah, tadi tetapi juga. Nah, ini teman-temannya itu pertentangan, itu masuk ke konjungsi pertentangan, ya. Betul, betul sekali. Nah, contoh kata hubungnya yaitu ada namun, akan tetapi, sebaliknya. Nah, tadi tetapi juga sebenarnya aku jarang dengar sih, tetapi juga biasanya kalau nggak akan tetapi ya tetapi aja gitu, ya. Nah, contoh katanya ya jelas ya menyatakan pertentangan. Andi sudah berusaha keras, namun hasilnya belum memuaskan. Semua konjungsi antar kalimat toh, nggak semua konjungsi kok. Tadi ada beberapa konjungsi intra kalimat yang tidak harus ada tanda komanya atau titiknya juga ada. Nanti coba dilihat lagi contoh penulisan yang aku tulis di PPT ini. Nah, itu adalah contoh penulisan yang benarnya. Oke, tadi sampai mana? Nah, Andi sudah berusaha keras, namun hasilnya belum memuaskan. Berarti bertentangan dong. Ya, yang mana kalau teman-teman sudah berusaha keras, harapannya sih hasilnya memuaskan. Tapi ternyata bertentangan nih hasilnya, yaitu hasilnya belum memuaskan. Selain itu, selain itu kan menyatakan penambahan nih, aku juga ngomong kayak gitu. Selain itu, ia ingin membantu temannya, akan tetapi tenaganya terbatas. Ayah sedang menonton berita, sebaliknya ibu lebih suka drama. Sama ya, sama dengan yang pertentangan yang intra kalimat tadi, yang sedangkan, tetapi, gitu-gitu ya. Melainkan, itu juga mirip-mirip penggunaannya dengan pertentangan yang antar kalimat. Bedanya hanya di peletakannya aja, gitu. Lalu ada pembenaran. Nah, pembenaran ini jarang keluar sih sebenarnya, cuma dia bisa termasuk konjungsi antar kalimat juga kalau aku pas cari. Yaitu ada kata sejatinya, sebenarnya, sesungguhnya, ya. Contohnya, dia terlihat marah. Sejatinya ia hanya merasa kecewa. Jadi sesuatu hal yang dibenarkan lagi gitu. Walaupun memang kesannya salah gitu. Banyak yang mengira ia gagal. Sebenarnya ia hanya sedang mencoba hal baru. Lalu dia tampak lemah. Sesungguhnya ia punya tekad yang sangat kuat gitu. Meskipun ini jarang dipakai sih sebenarnya konjungsi ini.
Cara membedakan konjungsi antar kalimat itu apakah? Nah, sesuai yang tadi aku mention, yaitu coba teman-teman perhatikan jumlah katanya. Kalau sudah lebih dari satu kata, itu sudah pasti antar kalimat. Tapi kalau masih satu kata, berarti tahan dulu. Jangan langsung tarik kesimpulan ini intra atau antar kalimat. Karena kalau satu kata belum tentu antar kalimat, belum tentu intra kalimat. Lalu setelah cara yang kedua, teman-teman coba perhatikan peletakannya. Kalau peletakannya seperti ini, dia ditaruh di antara dua kalimat, maka sudah pasti di antar kalimat. Tapi kalau ditaruh di dalam satu kalimat, maka dia adalah intra kalimat. Gitu ya. Yes, benar. Oke, udah sih. 6 jenis doang ya, menyatakan konjungsi antar kalimat. Nanti kita mungkin lihat contoh soal juga ya, biar teman-teman lebih paham kira-kira penggunaannya seperti apa sih, gitu. Nah, selain teman-teman tahu peletakannya, teman-teman harus tahu kira-kira kapan penggunaannya. Karena sebenarnya ya, kalau pertanyaan konjungsi, itu teman-teman lebih sering ditanya, ini tuh kalimat ini cocoknya pakai konjungsi yang mana sih? Nah, makanya teman-teman harus tahu makna dari penggunaan setiap konjungsi. Apakah ini maknanya penambahan? Apakah ini maknanya pertentangan? Gitu. Jadi, jangan cuma terpaku sama peletakan atau penulisannya aja, meskipun emang itu lebih mudah dihafal ya dan lebih pasti gitu. Tapi teman-teman di sini harus lebih sering belajarnya itu tahu kapan harus memakai konjungsi ini, kapan harus memakai konjungsi pertentangan, pembenaran, penambahan, penegasan. Nah, karena lebih sering teman-teman disuruh untuk mengisi konjungsi yang rumpang. Rumpang itu maksudnya apa, Kak? Rumpang itu maksudnya kosong. Ya, jadi kayak misalnya gini, nanti teman-teman ada soal, mereka harus daftar ulang. Titik-titik, mereka mendapat alma mater. Nah, si titik-titik itu, teman-teman harus tahu konjungsi yang bisa diisi, itu konjungsi apa. Gitu. Jadi, selain teman-teman paham peletakan, teman-teman harus tahu atau paham kapan-kapan aja penggunaan suatu konjungsi. Gitu. Gak harus langsung hafal sehari. Aku juga beginian gak mungkin langsung hafal sehari. Ya kali ya. Banyak ini. Jadi cara biar cepat hafal adalah ya diulang-ulang terus. Nanti kita bakal sering latihan soal juga kok. Oke, next konjungsi korelatif atau konjungsi yang terakhir, yaitu korelatif. Korelatif itu maksudnya apa sih, Kak? Oke, korelatif itu kalau menurut KBBI ya, yang aku lihat, korelatif itu artinya mempunyai hubungan timbal balik. Hah? Maksudnya apa, Kak? Mempunyai hubungan timbal balik. Jadi, konjungsi korelatif itu adalah kata penghubung yang selalu berpasangan dan memiliki hubungan timbal balik. Aduh, jujur sebenarnya ya guys, aku pas baca pengertian dari internet itu aku jujur agak-agak nggak paham. Jadi, aku buat kesimpulannya aja. Simpelnya, konjungsi korelatif itu satu paket. Jadi, dia itu intinya adalah dia misalnya teman-teman punya A sama B, ya udah A sama B harus dipakai barengan. Gak bisa teman-teman cuma pakai A doang atau pakai B doang. Dia tuh harus sepaket gitu. Gak boleh dipisahkan. Dia udah partner in crime lah gitu. Lebay ya, lebay. Nah, ini makanya tidak bisa dipakai sendirian atau dipisah sesuka hati. Jadi kalau emang sudah satu paket, ya udah teman-teman harus pakai satu paket itu di dalam satu kalimat. Lalu selalu digunakan berpasangan dalam sebuah kalimat gitu. Ya, mungkin kita langsung ke contoh ya. Sebenarnya korelatif ini tidak akan terlalu sering keluar ya. Cuma kalau misalnya teman-teman hafal, itu juga akan lebih memudahkan teman-teman. Nah, ini cuma 5 contoh kok. Cuma 5 contoh aja. Ya, dan ada triknya nih, tipsnya. Jadi tenang aja, ini bakal lebih mudah dihafal. Baik maupun. Nah, contoh konjungsi pertama itu ada konjungsi baik sama konjungsi maupun. Ya, dua dua konjungsi ini harus dipakai berbarengan. Yaitu contohnya, saya sedang belajar bahasa baru, baik bahasa Prancis maupun bahasa Jepang. Jadi, fungsi konjungsi ini biasanya untuk konjungsi untuk menyatakan contoh ya, gitu. Jadi, contoh bahasa barunya apa? Yaitu bahasa Prancis sama bahasa Jepang, gitu. Nah, kalau yang entah-entah ini sebenarnya jarang keluar sih. Kayaknya lebih sering dipakai di kata-kata puitis ya. Kata-kata puitis seperti yang pengandaian gitu-gitu atau yang kayak kata lagi. Tuhan maha mengetahui lagi, maha melihat kayak gitu. Contohnya, aku bingung entah mengapa dia datang, entah kemana perginya. Ya, sebenarnya ini jarang keluar sih. Jarang banget dipakai kalau di kalimat biasa ya. Mungkin lebih sering keluar di kalimat-kalimat puitis gitu. Terus, nah ini juga yang sering keluar, mungkin aku tandain ya, yang biasa sering keluar itu yang ini, baik maupun sama bukan melainkan.
Nah, bukan melainkan. Nah, bukan melainkan itu karena ada kata melainkan ya, berarti ini mungkin konjungsi untuk menyatakan pertentangan mungkin ya. Ia tertarik pada olahraga, bukan untuk prestasi, melainkan untuk kesehatan dan kebugaran. Pertentangan dong, berarti orang-orang berpikir ya berolahraga untuk prestasi, tapi ternyata untuk kesehatan dan kebugaran doang gitu. Terus jangankan pun, nah ini sebenarnya juga jarang digunakan di kalimat biasa, paling digunakan untuk percakapan biasanya. Jangankan membawa beban berat, untuk berlari cepat pun dia kesulitan gitu. Nah, tapi tidak tetapi ini juga mirip sama bukan melainkan karena ada kata tetapi. Tetapi itu tadi konjungsi pertentangan. Nah, dia tidak menyukai makanan pedas. Contohnya ya, dia tidak menyukai makanan pedas, tetapi ia selalu mencoba mencicipinya untuk mengembangkan selera. Gitu. Nah, ini tipsnya. Maaf ya, agak aneh singkatannya. Tipsnya untuk menghafal ini adalah bambungtir. Bam itu kan bam, BA sama M. Berarti itu baik, baik maupun. Terus ada boom. Boom itu ada BU sama M. Berarti bukan melainkan. Terus tit. Ada TI sama T. Berarti tidak sama tetapi. Gitu ya. Jadi, sorry, ini kurang I. Kurang I ini. Gitu ya. Jadi, eh, ada tips ya ternyata. Kalau mau menghafal konjungsi korelatif. Yang sering keluar itu bambung tit. Baik maupun, bukan melainkan, tidak tetapi. Oke, udah selesai guys. Sampai situ doang. Kenapa ini keulang? Nah, udah selesai. Materinya sampai situ aja. Maksud dari konjungsi yang nomor 2 itu apa ya, Kak? Well, sebenarnya aku juga bingung sih kenapa ini ada ya. Mungkin entah ini seperti untuk kata-kata puitis. Jadi kayak entah mengapa dia datang, entah kemana perginya. Jadi untuk menyatakan alasan biasanya. Kenapa? Reason di baliknya. Gitu. Misalkan entah itu teman-teman pakai biasanya untuk kata-kata yang kayak bingung kan. Entah kenapa ya dia berperilaku seperti itu. Nah, itu mirip-mirip penggunaannya sama yang konjungsi entah-entah ini. Bedanya karena entahnya ada dua, berarti ada dua alasan yang dibingungkan, yaitu di sini berarti entah mengapa dia datang, kenapa dia datang, sama kemana perginya. Gitu. Latihan soal dong. Hell no. Tidak mungkin kalian tidak latihan soal. Oke, sudah selesai sih guys. Materinya sudah cukup sampai sini. Yaitu kita akan latihan soal. Latihan soal kuy. Nah, untuk teknis latihan soalnya, teman-teman akan, sorry. Nah, teman-teman akan menggunakan polling, ya. Nah, itu pollingnya udah ada. Nah, teman-teman harus menjawab via polling tersebut. Ya, cuma karena mungkin Zoom-ku agak error ya, teman-teman. Jadi aku harus bolak-balik share screen, non-share screen, share screen, non-share screen untuk ngebuka pollingnya. Cuma nggak apa-apa ya. Yang penting kalau pakai polling kan lebih anonim ya. Teman-teman kan nggak tahu jawaban orang lain. Jadi teman-teman tidak akan terpengaruh jawabannya. Langsung ya. Nomor satu. Ingat, kalau pertanyaan PBM itu teman-teman harus langsung baca soalnya aja. Ya, teman-teman cukup langsung baca soalnya, yaitu di sini konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam kalimat ketujuh adalah ya udah, teman-teman cukup baca kalimat ketujuh, gak perlu baca kalimat 1 sampai 6. Silakan. Jawabnya di polling, Bes. Jawabnya di polling. Pollingnya kalau apa muncul nggak ya di teman-teman? Kayaknya kalau di HP di paling kanan ya kalau nggak salah. Oh, di HP muncul. Oke, siap Novi. Ada polling. Oh, kalau di polling soalnya nggak kelihatan. Oh, gini aja. Kalau mau teman-teman kayak baca soal, ingat jawabannya, baru ke polling gitu.
Oke, sudah 40 orang yang Nah, ditutup bisa kan? Nanti pas mau polling geser titik tiga paling kanan. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, ada 45 orang ya. Mungkin kita close. Atau teman-teman masih mau mengisi? Boleh, boleh yang belum. Oh, iya kah? Ya udah, nggak apa-apa deh. Keep aja jawabannya. Kalau benar ya udah benar. Tapi kalau salah ya udah salah. Nggak apa-apa. Oke, mungkin dicukupkan ya. Oh, demi apa sih kalau di laptop malah nggak muncul? Ya udah. Oke, udah 53 orang. Mungkin kita cukupkan ya. Ya, ini Farhan sama Dini. Kenapa mungkin dari Farhan dulu ada yang mau ditanyain? Oh, mau jawab. Oke, di polling aja ya, biar semuanya kayak itu. Oke, boleh deh, tapi nggak apa-apa. Farhan boleh kalau mau jawab, jawabannya apa dan kenapa jawabannya itu. Pertanyaannya, konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam kalimat tujuh adalah, nah, berarti kita fokuskan kepada kalimat tujuh. Energi terbarukan lebih ramah lingkungan. Titik-titik pemanfaatannya di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Berarti ini menyatakan sebuah kalimat penolakan. Jadi, pilihan yang tepat menurut saya yaitu tetapi, karena penolakan B. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Farhan. We'll see ya, apakah benar jawaban Farhan dan juga teman-teman, karena aku lihat teman-teman juga menjawab B nih. Oke, jawabannya adalah benar banget. Tetapi, ya jelas banget dah kalimat tujuh itu adalah kalimat yang menyatakan pertentangan. Ya, kenapa? Karena kan dibilang ya, energi terbarukan tuh ramah lingkungan. Tapi di sisi lain pemanfaatannya banyak tantangan gitu. Jadi kayak ya ramah lingkungan sih ramah lingkungan ya, tapi susah untuk dipakai di sini. Jadi gimana gitu ya? Gitu. Jadi kita pakai konjungsi pertentangan dan konjungsi pertentangan yang ada di opsi dari A sampai E hanya tetapi. Good job Farhan dan teman-teman lain. Terima kasih. Oke, next ya. Kita ke soal nomor 2. Nomor 2 apa ya? Soalnya, klausa itu bagian-bagian kata. Ya, jadi bagian-bagian kata gitu. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut di pertemuan lain. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Silakan dibaca dan dijawab di polling lagi ya. Oke, apakah sudah pada mengisi nih? Oh, belum. Oh, udah. Eh, Kak, berarti kita harus tahu dulu maksud kalimatnya ya, baru bisa isi. Betul. That's why tadi aku mau highlight kalau teman-teman harus paham makna kalimatnya, baru bisa tahu konjungsi yang dipakai. La, 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 la. Oke, 40 orang yang mengisi, kita bahas ya. Oke, sudah 40 orang. Oke, oke ini ada Pika, Bismillah Undip 2026.
Gimana teman Pika, kamu mau menjawab kah? Guys, ini di aku aja atau suara Pika nggak muncul ya? Suara Vika agak muncul, Kak. Oke. Ya, benar teman-teman isi polling ya. Oke, so sorry Pika. Mungkin coba cek Pikamu dulu ya. Nanti kita ke soal selanjutnya. Oke. Oke, aku lihat teman-teman di sini rata-rata menjawab B. Ada yang jawab E juga sih. Ada yang jawab D juga. Ya, sebenarnya semuanya sama. Semuanya ada yang jawab. Kita lihat jawabannya benar apa ya? Yeay, betul. Jawabannya adalah ketiga atau sebagaimana. Oke, kita bahas ya. Kira-kira kenapa sih kalimat ketiga itu jawabannya salah? Maksudnya konjungsi yang tidak tepat. Jadi, kalimat ketiga itu berbunyi, banyak siswa merasa kesulitan karena tidak memiliki perangkat yang memadai, sebagaimana akses internet yang terbatas. Oke, kata sebagaimana itu, maaf teman-teman, mungkin aku kelewat ya. Jadi, sebagaimana itu digunakan untuk membandingkan atau menunjukkan kesesuaian. Ya, jadi mungkin mirip-mirip sama eh ibarat bak itu ya, mungkin mirip-mirip. Ya, sorry, aku lupa tambahin itu. Nah, dengan latihan soal kan kita jadi tahu konjungsi lain kan. Nah, dan pada kalimat tersebut, maksud sebenarnya adalah menunjukkan penambahan kesulitannya itu selain dia nggak punya perangkat yang memadai, banyak siswa juga punya akses internet yang terbatas loh. Jadi kayak selain siswa nggak punya perangkat, internetnya terbatas pula. Sehingga konjungsi yang tepat, sorry ini harusnya nggak di awal kalimat ya, cuma kan ini cuma pembahasan ya. Harusnya tidak seperti ini. Sehingga itu harusnya intra kalimat. Oke, tadi sampai mana ya? Sehingga konjungsi yang tepat seharusnya adalah dan, bukan sebagaimana. Gitu. Jadi benar, kalimat ketiga itu adalah kalimat yang salah penggunaan konjungsinya. Yes, betul Pika. Betul betul betul. Pika karena B apa sebagaimana itu pembandingan ya. Oke, sehingga kalimat yang benar adalah banyak siswa merasa kesulitan karena tidak memiliki perangkat yang memadai dan akses internet yang terbatas. Tepuk tangan buat teman-teman semua yang sudah menjawab dengan benar. Kita ke next question nih. Jadi konjungsi itu tidak seharusnya di tengah kalimat ya. Tergantung konjungsi apa dulu. Konjungsi intrakalimat kah apa antar kalimat? Tergantung ya. Oke, selanjutnya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat terumpang pada kalimat kedua. Sepertinya ini pertanyaan konjungsi korelatif ya. Oke, apakah sudah menjawab semua? Ini yang boom bukan Kak? Lucu banget lagi teman-teman nama ngapalinnya gitu ya. Beneran gitu ya, Bam Boom Tit ya. Oke, kita apa bukan kita? Kita lihat ya jawabannya benar. Oh, ini ada Dini ingin menjawab. Kira-kira gimana nih Dini? Jawabannya apa menurut kamu? Ingin menjawab, Kak. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat dua adalah dari sini kan kalimatnya
Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan otak, titik-titik juga untuk membentuk kepribadian yang baik. Menurut saya jawabannya eh, karena itu sesuai dengan konjungsi korelatif tadi, Kak. Terima kasih. Yang mana Dini, sorry? Yang E ya? Ya, Oke, terima kasih Dini. Good job. ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menjawab. Kita lihat ya, apakah benar nih jawaban teman-teman dan jawaban salah milih. Nggak apa-apa sih, kan kalau di UTBK teman-teman bisa ando jawaban ya. Tapi kalau di sini memang nggak bisa sih. Cuma nggak apa-apa. Yeay, betul. Sorry. Harusnya ini bukan harusnya ini yang C sih guys. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Harusnya yang E nih, sorry, sorry. Harusnya bukan untuk menjelaskan otak, melainkan juga harusnya itu. Tidak Sorry, dimaafin, sorry. Kak. Kesalahan berpikir, ya. Nanti aku koreksi kok. Ini yang benar, jawabannya harusnya yang bukan melainkan ya. Karena tadi sebenarnya harusnya di sini ada kata bukan, sehingga di sini itu harusnya adalah melainkan. Karena boom. Sorry ya. Oke, nanti aku akan benerin. Thank you teman-teman. Salah-salah berpikir. Oke, next. Oke. Sorry, pollingnya belum ada ya. Wait, polling dulu. Oke, nomor 4. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat ketiga adalah ini mudah sih kalau yang ini. Oke, apakah sudah pada menjawab, guys? Oke, oke. Ya, selanjutnya ada Aditya Rafli 04. Kamu kelahiran 04 kah? Oke Kak, izin menjawab. Jadi sesuai dengan kata yang rumpang pada kalimat tiga itu titik-titik sebagian besar hutan tropis kini menghadapi ancaman serius akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan. Nah, situ aku jawab A. Akan tetapi, sebagian besar hutan tropis kini menghadapi ancaman serius akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan. Karena kenapa? Sesuai kalimat nomor pertama dan kedua, Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Ribuan spesies tumbuhan dan hewan hidup di tropis Indonesia. Bertentangan dengan kalimat yang ketiga, sebagian besar hutan tropis kini menghadapi ancaman serius akibat pembalakan liar dan alih fungsi liar. Maka antara kalimat satu dan dua dan tiga itu wajib diisi dengan konjungsi pertentangan, yaitu akan tetapi. Oke, Kak. Oke, thank you so much Adit sudah menjawab dan teman-teman lain. Kita lihat ya, apakah benar nih jawabannya Adit dan juga teman-teman lain. Oke, wait. Yes, betul. Akan tetapi, benar banget ya. Dari alasan yang tadi Adit katakan, yang mana kalimat tiga itu sangat bertentangan dengan kalimat kedua dan satu. Kalimat satu dan kedua kan dibilang kalau oh Indonesia tuh negara tropis, keanekaragamannya tinggi. Tapi di kalimat ketiga malah kena ancaman, ya, yang mana berarti itu adalah hal yang bertentangan antara kalimat satu dua dengan kalimat ketiga. Oke, good job teman-teman. Kita next ke soal berikutnya. Ada soal berapa aku juga nggak tahu. Aku ngasih aja sebanyak-banyak ya. Nanti kita lihat ya seberapa banyak soal hari ini. Harusnya sih nggak banyak-banyak banget kok. Kan ini baru pertemuan pertama. Nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Masih mengenai konjungsi yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang. Oke, silakan menjawab.
Oke, sudah menjawab semua kah, teman-teman? Oke, ada 47 orang. Oke. Oke, di layar aku mungkin gantian ya, Farhan sama Adit kita gantian sama yang lain. Nah, ada Nana ini yang pop PP-nya kucing menangis. Boleh Nana silakan. Menurut kamu jawabannya apa nih? Halo Kak, jadi jawaban aku baca dulu ya soalnya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 4 adalah itu sehingga karena pemerintah menambah armada bus dan membangun jalur MRT. Titik-titik penggunaan kendaraan umum meningkat secara signifikan. Nah, yang tadi aku pelajarin dari kakak ini tuh adalah kalimat yang sebab akibat. Jadi ada sebab dan ada akibatnya gitu, Kak. Oke, terima kasih Nana. Good job. Thank you juga teman-teman yang udah menjawab ya. Oke, kita lihat apakah benar nih jawabannya Nana sama jawaban teman-teman lain. Betul banget, sehingga ya ini jelas banget ya adalah suatu kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat ya. Yang mana penyebabnya adalah yaitu pemerintah menambah armada bus dan membangun jalur MRT. Dan akibatnya dari pembangunan ini adalah penggunaan kendaraan umum meningkat secara signifikan. Good job teman-teman. Oke, next question ya. Kita ke soal selanjutnya. Kira-kira apa nih soal selanjutnya? Oke, konjungsi yang tepat lagi untuk mengisi bagian rupang. Nah, guys, that's why ya. Sebenarnya kalau soal kayak gini ya, pertanyaannya kan nggak jauh-jauh dari konjungsi yang rumpang, rumpang, dan rumpang. Oke, semangat teman-teman. Silakan menjawab. Oke, apakah sudah pada menjawab teman-teman? Oh, belum, baru 20. Aku tunggu deh, nggak apa-apa. Oke, um, oke sudah pada menjawab nih. Ada 42 orang. Oke, di layar aku mungkin baru Adit ya yang raise hand. Apakah teman-teman mau menjawab nih selain Adit? Oke, nggak apa-apa deh. Oke, gimana dari Aditya nih? Menurut kamu jawabannya apa? Dari nomor 6 ya berarti deh. Nomor 6. Aku jawab yang A, Kak, karena dan namun. Kenapa tuh? Oke. Gini, kalau kita fokus ke kalimat yang ketiga, kini pesan dapat terkirim dalam hitungan detik. Kita tinggal membuka itu kan, koma. Kita nggak tahu apa penyebab apa sih kenapa gitu pesan dapat terkirim dalam hitungan detik. Kita bisa tambahkan konjungsi karena kita tinggal membuka aplikasi di ponsel. Itu untuk kalimat ketiga. Dan untuk kalimat kelima, kemajuan teknologi juga memunculkan tantangan baru, misalnya penyebaran hoax dan kecanduan gawai. Kita juga nengok di kalimat keempat. Perkembangan ini membawa banyak manfaat seperti kemudahan seperti kemudahan bekerja jarak jauh dan belajar daring. Dan itu kan bertentangan antara keempat dan kelima. Eh, jadi kita harus memunculkan konjungsi pertentangan seperti namun. Itu Kak. Oke, terima kasih Adit dan juga teman-teman lain yang udah menjawab. Oke, kita lihat ya apakah benar nih jawabannya.
Yes, benar Ya, banget. Karena ada ya namun betul. ya. Tuh. Yang karena itu jelas banget sebab akibat. Yang mana kenapa kita bisa mengirim pesan dalam hitungan detik? Karena ya udah, kita cuma tinggal buka aplikasi ponsel, di ponsel dan ponsel kita pegang tiap hari, kirim dah tuh pesan. Terus yang kelima, bener banget kita lihat kalau konjungsi antar kalimat itu teman-teman harus baca at least satu kalimat sebelum dari nomor kalimat yang ditanyakan. Karena ditanyakan kalimat kelima dan itu ditanyakan konjungsi antar kalimat, maka teman-teman harus baca kalimat keempat at least. Nah, jelas banget, bener banget tadi kata Adit, kalimat keempat sama lima ini bertentangan ya. Dibilang perkembangannya banyak manfaat, tapi di sisi lain, eh, si kemajuan teknologi juga ternyata munculin tantangan baru. BTW guys, aku baru notice ini harusnya nggak ada koma ya, karena konjungsi sebab akibat itu harusnya nggak pakai koma ya di sini. Sorry sekali. Ya Farhan gimana? Izin bertanya ya, Kak. Hmm? Di Ya. kalimat 3 itu menandakan kalimat sebab akibat. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kalimat itu sebab akibat itu bisa masuk intra kalimat sama bedanya yang akibat sebab yang antar kalimat. Terima kasih, Kak. Good question. Thank you so much Farhan untuk pertanyaannya. Oke, sebenarnya jawaban aku nggak jauh-jauh dari yang udah kita bahas guys, yaitu cara membedakan mana teman-teman harus tahu ini konjungsi antar kalimat atau interkalimat ya. Lihat aja rumpangnya ada di bagian mana. Karena di sini rumpangnya ada di bagian tengah, nggak mungkin yang ditanyakan adalah konjungsi antar kalimat. Sementara lihat kalimat kelima, ini adalah rumpangnya di bagian awal. Ada di bagian awal kalimat. Maka yang ini kemungkinan besar adalah konjungsi antar kalimat yang ditanya. Sementara di sini sudah pasti intrakalimat. Karena apa? Di dalam satu kalimat ini, yaitu di dalam kalimat ketiga. Seperti itu, Farhan. Apakah cukup menjawab? Oke. Oke, kalau begitu. Next. Oke, sepertinya selanjutnya ini last question ya. Kita lihat ya. Amin, Adit, amin. Gamada UGM 2026 ya. Amin, amin banget. Oke, last question. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat ketiga. Oke, ini mudah juga sih harusnya. Oke, teman-teman, karena udah 17.31 ya. Mungkin kita agak lebih cepat dikit ya sekarang. Mungkin sorry banget, mungkin akan aku langsung bahas aja karena aku tidak enak untuk menyita waktu teman-teman lebih banyak lagi karena udah jam segini. Oke, ini langsung aku bahas aja ya. Jadi, BTW thank you teman-teman yang udah menjawab. Sorry banget ya, kita harus agak buru-buru dikit gitu. Oke, ini ternyata jawabannya benar adalah meskipun teman-teman ya, walaupun memang A sama sama C ya. Enggak sih, C itu beda banget. C itu nggak bisa ya. Aku lihat teman-teman di tadi menjawabnya rata-rata C, tapi C itu nggak bisa. Kenapa? Karena akan tetapi ini adalah konjungsi antar kalimat teman-teman. Ya, sedangkan yang ditanyakan adalah konjungsi yang berada di tengah. Berarti akan tetapi ini nggak bisa kita pilih ya. Nah, padahal itu sebenarnya mirip-mirip sama meskipun ya, cuma sebenarnya dia nggak formal menurut aku. Lebih formal walaupun sama meskipun. Jadi tidak bisa kita pilih. Nah,
Sebab ini juga nggak bisa, karena ini jelas banget bukan pernyataan sebab akibat ya. Sementara ini adalah pernyataan pertentangan sebenarnya. Jadi nggak bisa kita pilih juga. Nah, opsi yang kita punya hanya antara C sama E. C. Mirip-mirip, karena dia sama-sama bertentangan kan. Sama-sama yang satu bertentangan, yang satu perlawanan. Tapi lihat konteks kalimat ketiganya. Biaya pemasangan panel surya masih tergolong mahal. Bla 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 bla, permintaan akan panel ini terus meningkat. Oke, ini benar banget, ini adalah pertentangan, tapi tadi ingat kalau yang meskipun sama walaupun itu adalah sesuatu hal yang bertentangan, tapi kejadian itu tetap berjalan kan. Nah, di sini dijelasin walaupun pembiayaan biaya pemasangan panel itu masih tergolong mahal, permintaan akan panel ini terus meningkat. Berarti kejadiannya tetap berjalan meskipun di sisi lain biaya pemasangan panelnya tuh mahal. Gitu. That's why kita bisa pilih jawaban yang benar adalah yang meskipun. Gitu teman-teman yang B. Oke, itu teman-teman sudah selesai. Nah, tapi mohon maaf teman-teman, kita masih ada satu sesi terakhir. Ini sesi yang aku bikin untuk teman-teman biar kita lebih kenal satu sama lain, yaitu aku mau bikin sesi namanya Padlet Session. Ya, mungkin sesi tanya jawabnya mungkin kita cukupkan dulu ya karena sudah waktu segini dan aku mau menunjukkan ini teman-teman, yaitu kita mau Padlet Session. Padlet Session itu apa sih Kak? Jadi Padlet Session itu adalah sesi di mana teman-teman nanti aku pengen lihat harapan teman-teman untuk UTBK tahun 2026 nanti gitu. Nih teman-teman tuh bisa mengisi di sini. Wait, mana ya? Nah, sorry. Nah, teman-teman bisa isi di situ. Nanti tuh akan muncul kayak kotak gitu. Teman-teman bisa isi kata-kata atau harapan teman-teman untuk UTBK tahun 2026. Misalnya aku mau di UTBK nanti skor aku 1000 misal. Maaf ya Farhan. Emang nggak bisa Zoom aku, nggak tahu kenapa. Nah, ini teman-teman nanti jawaban teman-teman akan muncul di sini gitu. Oke, mungkin sambil aku nunggu teman-teman isi, aku pengen lihat ya, aku pengen jawab pertanyaan di kolom chat. Oke, kenapa aku nggak ngajar kemarin? Karena aku berhalangan teman-teman. Ada kegiatan lain yang lebih urgent. Terus cara menyatukan pernyataan yang benar itu gimana sih Kak agar cepat saat memutuskan pernyataan tersebut? Nah, kayaknya pertanyaan kamu lebih ke PU ya daripada materi ini. Iya, boleh anonim aja. Isinya tuh kayak isi gini aja nih. Kan nanti akan ada tanda plus. Nah, teman-teman nggak subjek ini, teman-teman bisa isi namanya bla 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 xxxx atau pengen isi ini judul, ini isinya gitu. Misalnya aku ingin xxx gitu. Terus publish, udah gitu. Nah, tapi kalau pas aku pas publish teman-teman akan ditanyakan mau anonim apa enggak. Skornya 780 plus plus, amin dari Camaba ITB. Semoga apa ini? Semoga skor UTBK 800 plus semuanya. Amin, amin. Oke. Subjeknya itu ya apa aja? Sebenarnya subjek sama isi sama aja sih. Anonim aja teman-teman, nggak perlu diisi namanya nggak apa-apa. Anonim aja. Please lolos PTN dan jurusan impian, amin. Semoga Brandes bisa bantu aku. Love you para tutor. Love you too. Oh, ada yang pengen ke psikologi UGM, amin. 2026 keterima kedokteran Unila, amin. Semoga tahun 2026 lolos SNBT 2026 di Universitas di Ponegoro Semarang. Harapan aku yaitu sekolah 800 plus. Perbudakan aku ya Allah. Ini kayak aku bisa membaca emosi kamu dari situ. Aku semi gap year, berharap bisa lulus UTBK di jurusan impian di 2026. Oh, kamu semi gap year, aduh semangat banget. Semoga lancar ya segala urusannya. Aku ingin berusaha sebaik mungkin mendapatkan jurusan akuntansi dan agronomi, UGM dan atau ini Adit nih kelihatan ini Adit. Tadi bilang mau agro UGM. Masuk ke PTN impian nggak? Impian juga semoga bisa negeri masuk tik. Nah, tik titik kah maksudnya?
Ini jauh banget nggak sih? Satu DKV, satu sasing, terus dokter tiba-tiba. Cara isinya isi aja kayak tadi tuh. Nanti ada tanda plus, terus ini subjek sama writing somethingnya bebas gitu. Ada yang mau UI, yuk UI ikut. Yuk kalau yang kalian keterima UI, kabarin aku ya. Kita foto-foto. Harapan saya adalah mengerjakan semua soal-soal UTBK dengan lancar sehingga dapat skor tinggi serta diterima di PTN serta Fakultas IPNK. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kak Cesar mengajarkan ilmu bermanfaat kami semua. Amin. Oh, kamu mau teknik kimia? Amin, amin. Oke, teman-teman, mungkin dicukupkan ya. Udah banyak banget harapannya. Kalau misal masih mau ngisi, nggak apa-apa isi dulu. Oke, kita cukupkan ya, teman-teman. Terima kasih, teman.